dari gue ngantri ning ngono. Setelah mendengar ini, Xiao Feng dan Xiao Jian buru-buru memberi hormat pada lelaki tua berjubah putih itu. Perdana Menteri ke-11 ini jauh lebih tua dari ayah mereka. Orang-orang ini semua adalah veteran dan pahlawan dinasti Xiao. Kalian berdua pangeran tidak perlu bersikap sopan. Siapa anak yang memegang pisau itu? Kenapa kalian ingin menjadi musuh dinasti Xiao? Perdana Menteri lama bertanya. Dia berasal dari aliansi penyegel iblis, dan sekarang aliansi penyegel iblis telah mengikuti dinasti Xiao kita untuk menyatakan perang. Jawab Xiao Feng, aliansi penyegel setan. Perdana Menteri tua itu sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Perdana Menteri lama, aliansi penyegel iblis didirikan belum lama ini. Ini adalah organisasi aliansi. Wajar jika Perdana Menteri lama belum pernah mendengarnya. Yu Wenqiang menjelaskan, begitu, organisasi yang baru didirikan seperti itu berani menyatakan perang terhadap dinasti Xiaoku. Sepertinya pamor dinasti Xiaoku telah hilang. Setelah Perdana Menteri lama selesai berbicara, dia berjalan menuju yang ke-10 dan berkata perlahan, dinasti Xiao saya telah ada selama ribuan tahun. Bahkan selama perang antara dewa dan iblis, dinasti Xiao kita belum dihancurkan, lah bertahan dengan kuat. Kamu satu-satunya, aliansi penyegel iblis macam apa yang masih ingin menjadi musuh dinasti Xiao. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Setelah Perdana Menteri lama mengatakan dua hal tentang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia tiba-tiba teringat untuk mengambil langkah. Di belakang Perdana Menteri lama, sebuah patung setinggi 100 kaki muncul. Dengan kemunculan patung itu, gelombang kebenaran yang menakjubkan melonjak ke seluruh kota kekaisaran. Langit dan bumi dihormati, dan saya adalah subjek Anda. Saat patung dewa dibuka, seluruh pasukan akan terkejut. Pada saat ini, Perdana Menteri lama itu seperti raja abadi di surga, dengan ekspresi yang menakjubkan dan kebenaran yang luar biasa. Yang Mulia ke-10 memegang permen lollipop di mulutnya dan berkata dengan bibir pecah-pecah, saya akhirnya bertemu seseorang dengan kekuatan tertentu di dinasti Xiao. Yang baru saja saya lihat adalah sampah. Meskipun Yang Mulia ke-10 mengakui kekuatan Perdana Menteri lama, dia tidak panik sama sekali. Melihat ekspresi tenang Yang Mulia, Perdana Menteri tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, mohon saran. Setelah mengatakan itu, tubuh Perdana Menteri lama langsung memudar dan dia langsung menyatu dengan patung setinggi 100 kaki. Kemudian tinju seperti gunung menghantam Yang ke-10. Pangeran ke-10 mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan seberkas pedang setinggi 100 kaki muncul, tepat di depan tinjunya. Ledakan. Pukulan ini langsung menghancurkan cahaya pedang, dan sosok Yang Mulia juga mundur dengan cepat. Ini agak menarik. Yang Mulia tersenyum tipis. Kamu juga tidak buruk. Setelah Perdana Menteri lama selesai berbicara, dia meninju Yang Mulia Pangeran ke-10 lagi. Tapi kali ini, Yang ke-10 justru mengambil inisiatif untuk menghindar dan tidak menyerang. Ledakan. Pukulan ini menghantam tanah dengan keras, dan lubang sedalam 100 meter muncul dalam sekejap. Melihat Yang ke-10 mengambil inisiatif untuk menghindarinya, Xiao Feng dan yang lainnya akhirnya melihat harapan di mata mereka. Karena ini pertama kalinya Yang Mulia tidak berani menyerang. Jenazah Yang Mulia digantung di udara, mengikuti patung Baizhang Perdana Menteri lama yang saling memandang dari kejauhan. Sudah berakhir, orang tua ini akan menderita. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun tiba-tiba berbicara. Chen Ping bertanya dengan bingung, senior, Perdana Menteri tua ini jelas lebih unggul, bagaimana dia bisa menderita kerugian? 10 pangeran dipukuli begitu keras sehingga mereka tidak berani melawan dan tidak punya pilihan selain menghindar. Kamu lupa, bocah cilik ini bukanlah tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya datang, apakah lelaki tua ini tidak akan rugi?
kata Raja Iblis Cion. Chen Ping tertegun sejenak, dia sepertinya telah melupakan ini. Dia sudah sangat hebat meskipun dia bukan badan utama yang datang, Perdana Menteri tua ini mungkin bukan lawannya. Saat Raja Iblis Cion selesai berbicara, seluruh kehampaan mulai berputar dan berubah bentuk. Ledakan, bersamaan dengan semburan suara, di dalam kehampaan, aliran aura yang menghancurkan langit dan bumi datang terus-menerus. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Karena di dalam kehampaan yang berputar, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat sosok ini menjadi semakin jelas, Yang Mulia Pangeran ke-10 di depan mereka tersenyum tipis dan perlahan menghilang. Jenazah sudah sampai. Semua orang tampak ketakutan. Jika aku bisa menunjukkan tubuh asliku, dinasti Xiao punya sesuatu. Tapi tidak banyak, hanya sedikit. Yang Mulia Pangeran ke-10 tersenyum dingin. Melihat kedatangan Yang Mulia Pangeran ke-10, Perdana Menteri tua itu menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, dan seberkas cahaya putih mulai mengalir ke sekujur tubuhnya. Bumi perlahan-lahan retak, dan dari bawah bumi, pedang sepanjang 7 kaki muncul di depan Perdana Menteri lama. Perdana Menteri tua itu membuka tangannya untuk memegang pedang panjang itu. Pedang Sang Fang. Ketika Yu Wenqiang melihat ini, dia segera berseru. Pedang Sang Fang dinasti Xiao telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Xiao. Itu selalu dipegang di tangan Perdana Menteri, untuk menggunakan pedang Sang Fang untuk membunuh raja yang lemah dan menteri pengkhianat, sehingga dinasti Xiao akan bertahan selamanya. Yu Wenqiang tahu tentang keberadaan pedang Sang Fang, tapi ini pertama kalinya dia melihatnya. Karena raja dari semua dinasti semuanya bijaksana, pedang Sang Fang tidak pernah disentuh. Tanpa diduga, pedang Sang Fang ini kini menjadi senjata ajaib yang menyelamatkan dinasti Xiao. Perdana Menteri tua itu mengambil pedang Sang Fang, maju selangkah, lalu mengayunkan pedangnya. Dengan pedang ini, cahaya pedang sangat luar biasa. Pedang Sang Fang memang kuat. Cahaya pedang yang perkasa, seperti kuda liar yang berlari kencang, melonjak menuju Yang Mulia. Pangeran ke-10. Warna langit dan bumi berubah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Yang Mulia Pangeran ke-10 menyipitkan matanya sedikit, mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba mengayunkan pisau panjang di tangannya. Pada saat ini, ekspresi jijik di wajah Yang Mulia menghilang. Ledakan, cahaya pedang setinggi 10.000 kaki itu langsung hancur, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Tubuh Perdana Menteri lama mundur terus-menerus, mundur 100 meter di setiap langkah. Sebelum Perdana Menteri lama bisa menstabilkan tubuhnya, pedang panjang di tangan Yang Mulia telah ditebas lagi. Ledakan, pedang Sang Fang di tangan Perdana Menteri tua itu terayun sekuat tenaga, dan cahaya yang menyilaukan melintas. Saat pedang dan energi pedang bertabrakan, seluruh kota kekaisaran berubah menjadi puing-puing. Tubuh Yang Mulia langsung terdorong mundur sejauh puluhan mil, dan pisau panjang di tangannya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat dia mundur. Pisaunya patah. Semua orang terkejut. Dari sudut pandang ini, bahkan jika wujud asli Yang Mulia ke-10 tiba, dia tidak akan bisa menandingi Perdana Menteri lama. Namun saat ini, kilatan keputusasaan muncul di mata Perdana Menteri lama. Patung itu tiba-tiba hancur, dan tubuh Perdana Menteri tua itu jatuh ke tanah, ekspresinya sangat jelek. Melihat pedang Sang Fang di tangannya, retakan muncul satu demi satu. Segera, pedang Sang Fang patah setiap inci. Ekspresi keterkejutan di wajah semua orang membeku. Perdana Menteri lama dikalahkan. Baru pada saat itulah semua orang melihatnya. Tapi tidak ada yang salah dengan yang ke-10, dan tubuhnya muncul di depan semua orang lagi. Semua orang menghadap Yang Mulia Pangeran ke-10 dan saling memandang dengan kaget. Orang tua itu bahkan menggunakan pedang Sang Fang, tapi dia tetap tidak bisa melukai anak di depannya. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Xiangguo tua,
kamu. Yu Wenqiang memandang Perdana Menteri lama dan ingin bertanya dengan lantang apakah dia masih bisa melakukannya. Tetapi melihat Perdana Menteri lama seperti itu, Yu Wenqiang masih tidak bisa mengatakannya. Yu Wenqiang memandang Guru Wuliang lagi, dan Guru Wuliang merasakan tatapan Yu Wenqiang dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tuan Wuliang, kamu. Saat Xiao Jian berbicara, Tuan Wuliang buru-buru berkata, Pangeran kedua, aku benar-benar sekarat. Bukannya aku takut mati, hanya saja jika aku mati, tidak ada yang bisa memimpin pangeran kedua untuk mengerti Buddhisme dan mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, semua orang merasa seperti gunung besar sedang ditekan ke atas mereka. Lusinan ahli dari dinasti Xiao semuanya diam. Ini adalah kartu truf Xiao Huangchao, tetapi ketika kartu trufnya terungkap, itu tidak membantu. Saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Feng. Xiao Feng adalah putra mahkota. Sekarang setelah Xiao Yuanshan tiada, Xiao Feng memiliki keputusan akhir di seluruh dinasti Xiao. Xiao Feng hanya merasa dirinya berada di bawah tekanan besar, tapi dia tidak punya solusi. Xiao Yuanshan maju selangkah dan melanjutkan dengan pukulan. Ledakan, pukulan ini secara langsung membuat 10 pangeran itu mundur ratusan mil. Xiao Yuanshan tidak berhenti, tetapi sosoknya menghilang, dan ketika dia tiba di depan Yang Mulia, dia meninju lagi. Ledakan, Yang Mulia sekali lagi mundur 100 mil. Saat ini, semua orang menjadi bersemangat dan ingin melompat. Meskipun semua makhluk spiritual di kota kekaisaran telah kehilangan nyawanya, mereka mati dengan baik. Seluruh kota kekaisaran terus mengalirkan aura ke tubuh Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak bertarung sendirian saat ini. Xiao Yuanshan melancarkan serangan dahsyat terhadap Yang Mulia Pangeran ke-10. Dia ingin membalas dendam rakyat dinasti Xiao yang telah meninggal dan memperbaiki nama dinasti Xiao. Dinasti Xiao tidak bodoh. Serangan Xiao Yuanshan sangat tajam. Meskipun yang ke-10 mundur, dia tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang menghindari serangan Xiao Yuanshan. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia sedikit mengernyit, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Meskipun tampaknya Xiao Yuanshan lebih unggul dan yang ke-10 dipukul mundur dengan mantap, yang ke-10 tidak terlihat panik. Selain itu, yang ke-10 tidak mengeluarkan senjata apapun. Chen Ping tidak percaya bahwa yang ke-10 hanya memiliki pedang panjang di tangannya. Ledakan, disertai dengan suara keras, pukulan yang tak terhitung jumlahnya memaksa 10 pangeran mundur ratusan mil. Meskipun setiap serangan Xiao Yuanshan sangat menakutkan, yang ke-10 tidak terluka sama sekali. Sepertinya sudah waktunya aku bersenang-senang denganmu. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, sebuah pisau panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pisau panjang ini sama persis dengan pisau panjang yang patah. Asteris memotong. 10 pangeran memotongnya dengan satu serangan. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menuju ke Xiao Yuanshan. Xiao Yuanshan tidak berani gegabah, jadi dia hanya bisa mengepalkan tangannya, menambahkan aura yang tak terhitung jumlah ria ke tubuhnya, dan tiba-tiba meninju untuk menahan cahaya pedang. Kali ini, Xiao Yuanshan mencoba yang terbaik. Pihak lain benar-benar menggunakan senjata, yang membuktikan bahwa dia juga menggunakan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat cahaya pedang dan angin tinju bertabrakan, ekspresi Xiao Yuanshan berubah drastis. Tinju Xiao Yuanshan langsung hancur berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya dibombardir oleh cahaya pedang. Tubuh Xiao Yuanshan terbang mundur, dan nafas di tubuhnya langsung runtuh. Aura binatang spiritual di kota kekaisaran juga telah menghilang. Yang Mulia tidak berhenti, tapi mengayunkan pisau panjang di tangannya lagi. Ledakan, pukulan lainnya, pisau ini kembali mengenai tubuh Xiao Yuanshan. Aura makhluk roh yang berkumpul di tubuh Xiao Yuanshan benar-benar lenyap. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Kontrasnya sangat bagus.
Baru saja, Xiao Yuanshan menggunakan nafas binatang spiritual di kota kekaisaran untuk memukul mundur yang ke-10. Mengapa pihak lain menjadi begitu kuat dalam sekejap mata? Keseimbangan kemenangan dan kekalahan miring terlalu cepat. Tubuh Xiao Yuanshan terjatuh di depan semua orang, luka di tubuhnya mulai berdarah, dan wajahnya sangat jelek. Semua orang memandang Xiao Yuanshan, tidak tahu bagaimana cara berbicara atau bagaimana menghiburnya. Kaisar Xiao, kamu bukan lawanmu. Chen Ping memandang Xiao Yuanshan dan bertanya. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya, tidak ada lawan. Kekuatan anak di depanku terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu di usia seperti itu, aku khawatir dia bukanlah seorang biksu di dunia, surga dan manusia. Lagi pula, ada ribuan dunia di alam semesta, dan dunia para dewa dan manusia hanyalah salah satu dari dunia yang tidak penting dalam budidaya makhluk abadi. Yang mulia, jika tidak, Anda dapat menggunakan metode rahasia nenek moyang Anda untuk menyerap kekuatan keberuntungan dari dinasti Xiao saya. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan. Yu Wenqiang berkata pada Xiao Yuanshan. Tidak, keberuntungan dinasti Xiao bukan milikku. Bagaimana aku bisa menyerapnya dengan santai? Tanpa keberuntungan, dinasti Xiao mungkin tidak akan bertahan lama. Xiao Yuanshan menggelengkan kepalanya. Saat Xiao Yuanshan selesai berbicara, suara bumi berguncang dan gunung berguncang datang dari segala arah di kota kekaisaran. Segera setelah itu, ratusan ribu pasukan menyerbu masuk. Setiap prajurit dinasti Xiao mengenakan helm perak dan baju besi emas, dan aura yang tak terhitung jumlah ria memenuhi langit di atas kota kekaisaran.